Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai abstrak dan interface. Cekidot. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya yang pertemuan kemarin, yaitu tentang apa? Iya, tentang polymorphism. Nah, polymorphism artinya banyak bentuk ya. Berarti suatu variabel dari supertype atau dari ibunya dapat mereferensi objek dari subtype. Setelah itu juga ada dynamic binding yang merupakan perluasan dari polymorphism, yang tidak hanya supertype dan subtype saja, tetapi terkadang supertype juga merupakan subtype dari supertype yang lain. Contohnya itu ya, misal kendaraan itu orang tua dari laut. Laut kan anak dari kendaraan ya. Dan laut itu juga sebagai orang tua loh, sebagai orang tua dari kapal. Seperti itu. Nah, untuk yang kita pelajari minggu lalu itu namanya dynamic binding. Jadi yang dia akan dipanggil secara dinamis. Check it out. Ada contoh ibunya, ibu paling besar itu kendaraan, ada anak laut dan anak kapal. Ada juga di kendaraan itu juga punya anak namanya udara, anaknya lagi yaitu pesawat. Nah, untuk polymorphism kita mencoba untuk membuat satu metode namanya prinama dengan inputan kendaraan spasikan yang kita ketahui bahwa kendaraan adalah supertype. Lalu sistem out print learn kita memanggilkan dot kendaraan atau metode dari si ibunya. Setelah itu kita panggil, jadi nih prinama K itu kapal. Nah, jadi yang tadi metodenya diinisialisasi sebagai ibu, tapi waktu pemanggilannya dipanggil oleh anaknya. Jadi enak ya, kita cuma buat satu metode aja, tapi bisa dipanggil oleh anak-anaknya seperti itu. Hasilnya. Next, kalau tadi ada polymorphism, sekarang contohnya yang dynamic binding. Misal kita membuat metode namanya print to string, masih sama inputannya ibunya kendaraan spasikan, lalu memanggil metode ini, metode yang overriding. Masih ingat nggak overriding? Ya, overriding itu yang nama metodenya dan inputan metodenya itu sama semua. Yang kita ketahui metode overriding di sana itu dot cetak seperti itu. Nah, lalu kita panggil print to string K. Manggilnya pakai pakai anaknya. Begitu. Next. Nah, itu polymorphism ya yang tadi ya. Nah, misal kita hapus dot cetak yang ada di kapal atau di anak paling bawah. Jadi kira-kira apa nih yang keluar? Ya, muatannya akan hilang seperti itu. Yes. Karena waktu di dot cetak punya kapal itu hanya mencetak muatan saja. Jadi dia akan mencari nih cetak mana nih? Aku mau cari cetak dari kakakku atau ibuku, ibunya di kapal, yaitu akan mencetak punyanya laut seperti itu. Kapal akan memanggil metode cetak milik superclass yaitu laut. Nah, reviewnya sudah. Sekarang kita ke abstrak. Suatu abstrak kelas tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Oh, enggak bisa tuh. Abstrak kelas berisi abstrak metode yang nantinya diimplementasikan secara konkret ke dalam subclass. Diimplementasikan ya. Untuk menggunakan abstrak kelas harus diturunkan pada suatu kelas. Ketika sudah diturunkan, harus diimplementasikan semua abstrak metode tersebut. Nah, seperti itu ya, harus diimplementasikan. Contohnya nih, misal kita punya public abstrak class receipt. Nah, itu ada metode biasa tuh. Void cetak aja itu merupakan metode biasa dan seperti biasa ya, nggak ada perbedaan apa-apa ya. Lalu di bawahnya itu ada metode abstrak. Nah, ini abstrak spasi void spasi bahan underscore bahan. Bedanya apa? Ya, bedanya itu kalau metode biasa kita harus mengisinya. Kalau nggak diisi,
maka akan error. Tetapi kalau metode abstrak ini tidak boleh diisi, jadi harus langsung kita tutup saja nih, dot, titik, koma. Lalu ada juga abstrak void peralatan dan abstrak void proses pembuatan. Nah, kalau ada metode abstrak harus kelasnya juga abstrak. Setelah itu, yang resep ini tidak bisa jadikan objek, harus diturunkan dulu. Nah, kelas telur gulung extend resep. Seperti itu. Kalau sudah extend dengan abstrak kelas, jadi harus diimplementasikan secara konkret. Jadi bahan-bahannya diisi, peralatannya diisi, dan proses pembuatannya juga harus wajib diisi seperti itu. Nah, ini ya telur gulung. Ini tuh resep membuat telur gulung, guys. Seperti itu. Kita lihat dulu, setelah itu kita lakukan. Next, ada contoh lagi yaitu abstrak kelas pegawai. Ingat, kalau kita ada abstrak method, jadi kelasnya harus abstrak. Lalu ada private string nama, alamat, ID. Nah, bukan hanya void saja, abstrak itu juga bisa prosedur. Betul, return ya, ada returnnya. Gak cuma void atau prosedur, dia juga bisa return atau function seperti itu. Nah, kalau kita extend, si pegawai harus konkret diimplementasikan. Jadi, hitung gajinya harus diisi. Nah, ini ada study case geometric object. Nah, kita lihat ya UML-nya tuh agak berbeda. Kalau abstrak class, ini nama kelas abstrak harus ditambahi dengan italic. Nah, dia ini garis miring. Ini seperti biasa, atribut main color string. Lalu metode abstrak ditandai dengan italic juga. Jadi get color sama set color itu metode yang biasa, dan get area dan get perimeter itu metode abstrak. Nah, panahnya tebal sama seperti inheritance atau pewarisan ya, harus di-extend. Nah, ini pada coding circle.java harus mengimplementasikan metode get area dan get perimeter. Tapi pada UML tidak perlu ditulis karena itu sudah wajib. Seperti itu. Oke, kita implementasi ya. Buka netbeans, jangan, kok netbeans sih? Oh ya betul deh guys. Oke, buka netbeans-nya. Kita buat itu dulu. Package abstract interface, finish. Nah, kita bikin tadi Java class geometric object ya, geometric object, geometric object, finish. Oke, kita sekalian melihat dari UML-nya. Nah, ini ada minus color string. Masih ingat apa minus? Cakep. Jadi private string color. Nah, di situ ada metode setter dan getter ya. Ini Ibu kasih shortcut. Nah, ini Ibu sengaja kasih tahu shortcutnya setelah kalian UTS, memang sengaja biar kalian bisa ngetik ya. Ini shortcutnya pakai alt insert. Nah, lalu kita klik getter and setter, lalu klik atribut apa saja yang mau dibikin getter and setter otomatis, lalu generate. Otomatis guys. Dulu kan bikin UTS banyak banget kan bikin setter and getter kan, dan Ibu nggak ngasih tahu shortcutnya, emang sengaja biar kalian terbiasa untuk membuat setter and getter. Dan sekarang karena sudah tahu shortcutnya, jadi boleh dia menggunakan shortcut tersebut, yaitu alt insert. Semangat ya. Setelah itu, ini ada get perimeter. Ingat, get perimeter itu abstrak. Oke, itu ada plus juga, jadi public. Ada italic, jadi abstract. Spasi double-nya dulu, double get area.
Nah, ini tidak boleh diisi samsek ya, nggak boleh diisi sama sekali. Setelah itu get area, get perimeter. Area tahu nggak kalian? Perimeter. Area itu luas guys, dan perimeter itu keliling. Seperti itu, kita save. Ono abang-abangnya bu, ada merah-merahnya nih. Jangan panik, jangan risau, kita coba make class geometric object abstract. Nah begini, jadi karena dia punya metode abstrak, jadi kelasnya juga harus ditambahi abstrak, seperti itu. Lanjut, sekarang kita bikin circle. Di save dulu. Klik kanan, new Java class circle. Finish. Harus di extends geometric object. Nah, save. Ada merah-merahnya nih. Implement all abstract method. Nah, seperti itu. Kalau kita mengextend punyanya kelas yang abstrak, maka harus dengan konkret diimplementasikan. Otomatis akan jadi seperti itu. Lanjut, setelah itu bikin ini radius, private double radius. Terus ada setter getter. Apa tadi shortcutnya? ALT insert setter and getter. Klik radius, lalu generate. Otomatis ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lalu kita isi deh ininya dihapus aja deh, double, jadi harus return pi kali r kuadrat ya, jadi radius kali radius kali pi. Nah, ini kita ngambil dari library aja. Lalu untuk keliling dari si lingkaran 2 kali diameter ya, 2 kali PR radius. Oke. Setelah itu kita mau demo kan, demo Java class, kita bikin aja demo harus malah nyanyi bu, kan nggak ngantuk. Ini kita bikin objek circle C sama dengan new circle bu. Ya. Lalu C dot set radius dulu, kita set jari-jarinya misal 5. Lalu kita lihat, area itu karena dia function atau ada returnnya, jadi harus sejajar sama SOUT. The circles area is plus c dot get area. Lalu the perimeter atau keliling ya, harus kita cite mau ikai perimeter. Ibu nyanyi aja bu. C dot get perimeter. Save. Klik kanan, run file. Ditunggu. Yes, alhamdulillah. Yeay. Abstrak ya, udah paham kah? Insya Allah ya. Oke, lanjut. Ini sudah kita implementasi, jadi kalian nanti bisa ya, harus ada abstraknya. Ini sudah demo. Nah, untuk yang full version, nah kalian bisa nih
geometric objeknya kalian bisa tambah-tambahin, misal ada color, ada field, ada data created, yang tipe datanya bukan string double integer lagi, tapi tipe datanya udah date, seperti itu. Juga ada ini get setter getter, ada toStringnya juga. Lalu di circle juga ada banyak, ada get diameter juga. Kalau di ibu nggak pakai ya get diameter ya. Ini juga ada rectangle atau persegi panjang, ada width, ada height, dan ditambah-tambahin dengan sesuatu. Codingannya ada di dalam sini, nanti kalian bisa lihat-lihat ya. Nah, ini ada coding circle juga, nanti ibu kasih PPT-nya atau ibu kasih di description bawah. Nih, quiz. Abstrak kelas yang mana saja yang benar dalam implementasi programnya? Apakah A atau apakah B? Teng 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 teng. Ya B, karena apa? Karena A itu harusnya abstrak kelas A ya, nggak kosongan kayak gini. Lanjut. Nah juga ini, yang kedua ini juga kelasnya harus ada abstraknya. Kalau ini nggak apa-apa, kalau abstrak tapi di dalamnya nggak ada metode abstrak juga nggak apa-apa. Kalau ada abstraknya harus di sebelum kelas ada nama abstraknya. Kalau yang bawah ini oke. Untuk yang bawah itu boleh semua. Alhamdulillah. Lanjut, setelah tadi kita selesai abstrak, lalu kita ke interface. Nah, interface adalah seperti kelas, namun hanya berisi suatu konstan dan abstrak metode. Berikut adalah contoh dari interface. Misalnya ini ada public interface edible. Ingat, nggak ada kelasnya. Kalau tadi kan abstrak kelas ya. Kalau sekarang cukup interface edible, seperti itu saja, dan di dalamnya ada abstrak metodenya. Tidak bisa melakukan instance pada interface, tidak menggunakan extends tapi menggunakan implement, nanti keywordnya beda. Semua metode yang didefinisikan pada interface harus diimplementasi pada kelas yang implement interface tersebut. Jadi kayak abstrak tadi harus diimplementasi, interface dan inherited bisa digunakan bersamaan. Contohnya kelas handphone, extend telepon, implements radio sama kamera. Jadi selain dia pewarisan, dia juga bisa double untuk interface. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya. Ini yang ibu merah-merahin itu, jadi itu seperti yang kayak yang beda ya. Ini public interface component. Kalau yang tadi kan public class, public abstract class ya. Kalau ini enggak tanpa abstrak, tanpa kelas, jadi public interface component. Seperti itu. Secara default, variabel tersebut bersifat public static dan final. Nah, ini dia final itu ya udah stuck di situ, nggak bisa diubah-ubah lagi karena sudah final. Juga itu double kecepatan 160, jadi kecepatannya 160 terus. Lalu ada string model Lamborghini, itu modelnya juga sama itu terus. Lalu secara default metode tersebut bersifat public dan abstrak. Ini walaupun cuma void mesin aja, tapi sebenarnya dia public abstract void mesin, public abstract void design. Nah, seperti itu. Lalu ini juga, setelah itu kita kalau menggunakan, kita menggunakan keyword implements. Ini misalnya kelas mobil implement komponen, dan sama harus mengimplementasikan abstrak method nih, void mesin, void design, seperti itu. Contoh yang lain ini ada interface binatang, seperti ini ya. Sama masih menggunakan implements. Nah, ini yang komplitnya nih. Public, static, final, int, kendaraan hidup sama dengan 1. Public, static, final, int, kendaraan mati sama dengan 0. Public, abstract void, hidupkan. Public, abstract void, matikan. Seperti itu dia. Ini yang komplit banget, seperti itu. Public kelas lampu, implements, int, lampu. Ya, itu contoh-contohnya.
Next, nah ini ada study case benefit. Coba dilihat UML kelas diagramnya. Nah ini nama diagramnya atau nama kelasnya itu dia garis miring ya, seperti abstrak tadi. Dan nah ini dia ada keyword interface biar paham apakah dia abstrak, apakah dia interface. Jadi harus dikasih seperti ini. Dan metode abstrak ditandai dengan italic. Panah garis-garis menuju superclass. Nah ini panahnya bukan garis lurus lagi tapi yang putus-putus. Asal hubungan kita nggak putus-putus ya mahasiswa kesayangan ibu. Jadi harus tetap ya. Apaan sih ibu? Nah contoh pada coding Square.java harus mengimplementasikan metode application tapi tidak ditulis pada UML. Nah benefits ini ibu artikan sebagai kelas manfaat gitu. Lalu ini application itu metode artinya penerapan. Jadi circle itu dimanfaatkan atau diterapkan di bagian mana, square diterapkan dan dimanfaatkan di bagian mana, seperti itu. Kita buat aja langsung ya. Yuk. Nah di sini, nih lihat di sini kalau ini dia abstrak bentuknya beda. Yang ini kelas, yang ini kelas dan ini abstrak betul deh. Lalu sekarang soalnya interface tuh beda lagi guys. Java class benefits atau manfaatnya. Finish. Nah karena dia ini interface, jadi apa kelasnya tadi harus dihapus. Interface, jadi public interface benefit. Seperti itu, enggak ada kelas ya. Nah simbolnya jadi seperti ini. Beda lagi kan. Lanjut. Atributnya nggak ada, jadi lewatin aja. Lalu langsung ke application. Public, ingat dia garis miring, abstract, void, application. Nah kalau abstrak langsung ditutup ya, tanpa diimplementasi. Seperti itu. Nah, sesimpel ini interface. Setelah itu, Square itu mengimplementasikan si interface. Square, lalu finish. Nah, tadi kalau abstrak itu extend, kalau interface apa? Ya, implements. Square. Kok square sih guys? Benefits. Nah ini pasti merah-merah. Implement all abstract method. Klik. Nah kita disuruh untuk mengimplementasikan abstract method yang tadi, yang application. Lalu harus kita isi. Misal penerapan Square di mana aja? Di Dadu, apalagi di akuarium, Dice, Dadu ya. Lalu di Rubik, dia itu bentuknya square, di akuarium, and etc. Seperti itu. Kita coba di sini. Square S sama dengan new square S dot application, lalu di run. Nah seperti itu. Yes, terus kita lanjutkan. Yes, ini udah. Nah ini tadi kan abstrak sama interface bisa digabung ya. Ini contohnya, misal geometric object, si circle itu tidak hanya melakukan atau mengambil dari geometric object, tapi dia juga mengimplement dari benefit, seperti itu. Yes, jadi circle, class circle extend geometric object, lalu
implements, benefits. Nah, jadi dia dua-dua ya, nggak cuma extend, tapi juga implement. Lalu di implement all, nah jadi agak ujuk-ujuk ada metode application. Setelah itu harus wajib kita isi. Nah, circle diterapkan di mana aja? Apa? Circle are on roda ya, wheels, rings, cincin, clock, jams, and etc. Save. Oke, lalu di sini kita tambahin aja karena dia void, jadi langsung aja c.application save run file. Nah, ini the circles area is, the circles perimeter is, circles are on wheels, rings, clocks, and etc. Circle on ini square are on dice, Rubik, and aquarium, and etc. Nah, kembali ke codingan. Jadi UML-nya seperti ini. Dia tidak menulis get area dan get perimeter, dan si circle juga tidak menulis application. Ini ada codingnya. Nah, contohnya ada lagi nih, ada ini class edible atau interface edible, di dalamnya ada how to eat dan juga ada animal. Jadi si chickennya berarti ini class chicken, extend animal, implements edible, seperti itu. Kalau fruit, class fruit, implement edible langsung. Kalau tiger, class tiger, apa? Ya, class tiger, extend animal. Ini fruit, implement edible, tiger, extend animal. Nah, codingnya ada di sini. Quiz. Coba kalian jangan di skip dulu ya. Jadi coba jadi tebak-tebak aja dulu. Interface A, void print. Yang B ini abstract interface A, extend I1, I2. Lalu yang ini abstract interface A, print. Ini interface A, void. Mana jawabannya? Cuma satu tok. Ya, jawabannya adalah D. Karena apa? Nah, yang A itu kalau di interface tidak boleh diimplementasi, jadi kurung kurawalnya tidak ada. Lalu kalau yang di sini juga nggak perlu ini, nggak perlu kurung kurawal juga karena dia abstrak. Lalu yang ini abstrak interface, voidnya mana? Voidnya kah atau dia stringnya kah? Dan yang benar adalah yang D, seperti itu. Ups, tugasnya kita bahas di kelas ya. Cukup, alhamdulillah kita sudah belajar tentang abstrak dan interface. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.